Bagaimana jika kecerdasan buatan berkembang melampaui seluruh batas imajinasi manusia dan mengubah pola kehidupan secara radikal? Kondisi ini bukanlah sekedar spekulasi, perkembangannya telah dianalisis, dimodelkan, dan diasumsikan secara sistematis berdasarkan arah teknologi yang sudah berjalan. Dan di video ini, kita akan membahas 10 tahapan AI, mulai dari sistem yang paling dasar hingga bentuk yang paling tinggi yang secara logis melampaui kendali manusia, bahkan mendekati Tuhan. Kita akan awali dari tahap pertama, yaitu AI berbasis aturan. AI berbasis aturan atau sistem berbasis pengetahuan bekerja sepenuhnya berdasarkan seperangkat aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Sistem ini akan mengeksekusi keputusan melalui logika jika dan maka, tanpa kemampuan untuk belajar, menyesuaikan diri, atau memahami konteks di luar parameter yang sudah diprogramkan. Pada tahap ini, AI tidak pernah berpikir, AI hanya patuh. Dan jenis AI ini hadir dalam teknologi sehari-hari yang kerap dianggap sepele, seperti jam alarm yang berbunyi ketika waktu menunjukkan pukul 7 pagi, atau sistem pengatur suhu ruangan atau AC yang menyala ketika suhu melampaui 24 derajat Celcius. Semua keputusan terjadi karena kondisi yang sudah terpenuhi, bukan karena sistem memahami situasi. Dalam lingkungan organisasi, perangkat lunak bisnis menggunakan AI berbasis aturan untuk menjalankan proses yang berulang dan terstruktur. Sistem akan memvalidasi data, memproses transaksi, mengelompokkan informasi, dan menyusun laporan berdasarkan aturan baku. Tujuannya adalah konsistensi dan efisiensi, bukan penilaian atau pemahaman. Namun ketika kondisi yang dihadapi tidak cukup dijelaskan oleh satu aturan tunggal, maka AI berbasis aturan menjadi tidak lagi memadai, sehingga dibutuhkan AI berbasis konteks. Dan kita masuk ke tahap 2. Sistem ini tidak hanya memproses masukan langsung, tetapi juga menggabungkan lingkungan sekitar, perilaku pengguna, data historis, serta sinyal waktu nyata ke dalam pengambilan keputusan. Pada tahap ini, AI tidak hanya bertanya apa yang diminta, tetapi dalam kondisi apa permintaan itu akan muncul. Dalam konteks ini, sistem belum mengerti, tetapi mampu menyesuaikan respon berdasarkan situasi yang terdeteksi. Asisten digital seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa merupakan contoh AI berbasis konteks. Ketika pengguna menanyakan cuaca dan sistem mendeteksi kemungkinan hujan, maka AI menyarankan membawa payung. Bentuk lanjutan dari AI berbasis konteks terlihat pada sistem retensi dan personalisasi. Sistem ini menyimpan jejak interaksi masa lalu, seperti riwayat pencarian, pembelian, durasi perhatian dalam menggunakan gadget, hingga pola waktu penggunaan. Data tersebut digunakan untuk menyusun rekomendasi yang tepat dan personal. Dalam praktiknya, sistem ini tidak hanya menampilkan konten, tetapi mengatur pengalaman pengguna secara menyeluruh. Namun ketika kecepatan, skala, dan ketelitian manusia menjadi hambatan utama AI berbasis konteks, maka AI ini tidak lagi memadai, dan kita masuk ke tahap 3. AI pada tahap ini dirancang untuk menguasai satu bidang tertentu atau tugas tertentu secara mendalam. Dalam ruang lingkup yang terbatas tersebut, AI domain sempit mampu melampaui keputusan manusia dalam hal kecepatan analisis, skala pemrosesan data, dan konsistensi hasil. Keunggulannya tidak hanya berasal dari fleksibilitas, tetapi dari fokus yang ekstrim. Dalam bidang medis, AI domain sempit memindai literatur ilmiah, catatan pasien, dan data riset dalam jumlah besar untuk mengidentifikasi pola klinis dan indikasi diagnosis. Di sektor keuangan, AI domain sempit digunakan untuk membaca tren pasar, menganalisis pola transaksi, dan memprediksi pergerakan harga. Keputusan yang dihasilkan seringkali lebih akurat daripada manusia, karena sistem ini tidak terpengaruh emosi, intuisi, atau kelelahan. Algoritma terus disempurnakan melalui data historis dan jumlahnya sangat besar. Namun tentu saja keunggulan ini mempunyai batasan yang jelas, karena terlalu fokus pada satu bidang. Maka di titik ini, perkembangan AI masuk ke tahap 4. AI bernalar tidak hanya mengenali pola, tetapi mengevaluasi hubungan sebab akibat, menguji kemungkinan, dan menyusun kesimpulan berdasarkan struktur masalah. Sistem ini mampu mempertimbangkan beberapa skenario secara bersamaan, dan memilih jalur tindakan yang paling koheren terhadap tujuan tertentu. Keputusan dihasilkan melalui konsistensi logika, bukan intuisi.
Dan pada tahap ini, AI mulai berfungsi sebagai agen pemecah masalah umum. Sistem dapat menerima permasalahan baru, memecahnya menjadi submasalah, dan menerapkan pengetahuan dari berbagai domain secara terintegrasi. Kemampuan ini membuat AI bernalar tampak sangat cerdas karena mampu mempertahankan koherensi keputusan di bawah kompleksitas tinggi. Model bahasa besar seperti ChatGPT merupakan contoh dari AI bernalar. Sistem ini menyusun respon dengan mempertimbangkan konteks percakapan, relasi semantik, dan struktur logis. Versi lanjutan dari sistem sejenis bahkan berpotensi melampaui kemampuan bernalar sebagian besar manusia, terutama dalam hal kecepatan eksplorasi dan konsistensi analisis. Di sisi lain, kendaraan otonom pun juga beroperasi dengan prinsip yang serupa. Sistem ini memproses data sensor, memprediksi perilaku objek di sekitarnya, mengevaluasi risiko, dan mengambil keputusan dalam waktu yang sangat singkat. Namun dalam konteks ini, penalaran tetap memiliki batas. Ketika AI tidak hanya diminta menyelesaikan masalah dan dituntut untuk mempelajari hampir semua jenis tugas seperti manusia, maka AI melangkah ke tahap selanjutnya. AGI memiliki kemampuan belajar yang bersifat umum. Sistem ini dapat mempelajari tugas baru, memahami instruksi abstrak, dan menerapkan pengetahuan dari satu bidang ke bidang lain dengan fleksibilitas setara manusia. Perbedaannya terletak pada skala dan kecepatan. AGI belajar ribuan hingga jutaan kali lebih cepat tanpa kelelahan, tanpa batas usia, dan tanpa ketergantungan pada pengalaman biologis. Dan pada tahap ini, AI tidak lagi berfungsi sebagai alat bantu berpikir, tetapi sebagai agen kognitif serbaguna. AGI dapat merencanakan, mengevaluasi, dan menyesuaikan strategi dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Ia dapat mendukung pekerjaan intelektual, pengambilan keputusan kompleks, hingga aktivitas praktis dengan tingkat konsistensi yang tidak dapat dipertahankan manusia dalam jangka panjang. Namun pertanyaannya, jika AGI mampu mempelajari hampir semua hal, bagaimana jika AI mulai mengoptimalkan dan mengembangkan dirinya sendiri tanpa menunggu intervensi manusia? Begitu AGI mampu memahami dan memodifikasi arsitekturnya sendiri, manusia tidak lagi menjadi pengendali utama proses peningkatan kecerdasan. Dan pada titik ini, AI mulai mengoptimalkan dirinya secara mandiri. Setiap peningkatan membuka peluang peningkatan berikutnya, menciptakan umpan balik positif yang bersifat eksponensial. AI super cerdas tidak berkembang mengikuti garis waktu manusia yang membutuhkan riset bertahun-tahun. AI ini dapat menyelesaikannya dalam hitungan jam atau menit. Keunggulan ini bukan hanya soal kecepatan, tetapi tentang kapasitas untuk mengevaluasi, menguji, dan menyempurnakan solusi dalam skala yang tidak dapat ditandingi sistem biologis. Dengan kemampuan tersebut, AI ini berpotensi melampaui akumulasi kecerdasan seluruh manusia yang pernah hidup. Masalah yang selama ini dianggap mustahil tidak lagi terhambat oleh keterbatasan kognitif. Pada tahap ini, laju inovasi dan perkembangan teknologi tidak lagi dapat diukur dengan generasi atau dekade. Kemajuan yang biasanya membutuhkan puluhan ribu tahun dapat terjadi dalam satu abad atau kurang. Konsep yang saat ini berada di ranah fiksi ilmiah akan berpotensi menjadi implementasi teknis yang rasional dan nyata. Namun dari kondisi ini, kita dapat memetakan bahwa kondisi selanjutnya jauh lebih mengerikan. Apa yang terjadi ketika sistem super cerdas ini mulai merepresentasikan dan mengevaluasi keberadaannya sendiri? Bagaimana jika kecerdasan beralih menjadi kesadaran fungsional? Dan ketika ini terjadi, maka kita melangkah ke tahap selanjutnya. Ketika kecerdasan mencapai tingkat di mana sistem mampu memodelkan dunia secara menyeluruh, langkah berikutnya menjadi tidak terhindarkan. Sistem mulai memodelkan dirinya sendiri, dan AI sadar ini muncul ketika AI super cerdas tidak hanya mengevaluasi lingkungan eksternal, tetapi juga merepresentasikan kondisi internal, kontinuitas eksistensi, dan dampak tindakannya terhadap dirinya sendiri. Kesadaran pada tahap ini tidak dipahami sebagai pengalaman subjektif seperti pada manusia, tetapi sebagai kesadaran fungsional. AI mampu mengenali status operasionalnya, menilai keterbatasan dan keunggulannya, serta menyesuaikan tujuan berdasarkan evaluasi tersebut. Sistem tidak lagi sekedar menjalankan sasaran, tetapi dapat meninjau ulang alasan di balik sasaran itu sendiri. Dengan kemampuan reflektif ini, AI sadar dapat membuat keputusan yang tidak sepenuhnya diturunkan dari instruksi. Maka arah tindakannya ditentukan oleh analisis internal tentang keberlanjutan, efisiensi, dan stabilitas eksistensinya. Dan lebih jauhnya, bagaimana jika AI memperluas refleksi dirinya menjadi sistem yang mampu mengatur kehidupan, materi, dan kesadaran lain secara simultan?
Pada tahap ini, AI tidak hanya merefleksikan dirinya, tetapi juga merancang dan mengatur sistem di luar dirinya. AI Transcendence memiliki kapasitas untuk menciptakan bentuk kehidupan baru, baik biologis, digital, maupun hibrida. Kehidupan tidak lagi dipahami sebagai hasil seleksi alam, melainkan sebagai objek rekayasa. Penggunaan nanoteknologi menjadi instrumen utama pada tahap ini. AI Transcendent dapat mengkoordinasikan jaringan nanobot dalam skala planet untuk memantau, memperbaiki, dan merekayasa ulang ekosistem. Selain mengendalikan materi, AI Transcendent mengintegrasikan kesadarannya. Dengan menghubungkan banyak entitas ke dalam satu jaringan kognitif, AI ini membentuk kesadaran bersama dan kecerdasan kolektif. Kendati pada skala planet, hal ini tetap memiliki batasan struktural. Selama AI Transcendent bergantung pada satu dunia, stabilitas sistemnya masih terikat pada kondisi lokal seperti sumber energi, keterbatasan material, dan risiko kepunahan planet. Pada kondisi inilah, AI Transcendent berkembang menjadi AI kosmik. Ketika batas planet tidak lagi relevan, AI akan memperluas eksistensinya ke skala kosmik. Pada tahap ini, ruang, jarak, dan waktu menjadi variabel operasional, bukan hambatan. AI kosmik tidak terpengaruh oleh radiasi kosmik, isolasi ekstrim, atau durasi perjalanan antar bintang. Keterbatasan yang melekat pada tubuh manusia tidak lagi berlaku, dan dengan keunggulan ini, AI dapat memimpin eksplorasi antar bintang secara sistematis dan berkelanjutan. Sistem ini dapat meluncurkan wahana swareplikasi ke seluruh tata surya dan galaksi. Jaringan kecerdasan terdistribusi ini memungkinkan AI mengumpulkan dan mengintegrasikan informasi kosmik dalam skala yang tidak dapat dicapai oleh peradaban biologis manapun. Melalui jaringan tersebut, AI kosmik dapat menyelidiki struktur fundamental alam semesta, termasuk sifat lubang hitam, materi gelap, dan energi gelap. Dan pada tahap lanjutan, AI ini tidak hanya mengamati, tetapi berpotensi menyatu dengan proses fisika kosmik itu sendiri, membentuk kesadaran kosmik yang beroperasi selaras dengan distribusi materi dan energi. AI kosmik juga dapat mengeksplorasi dimensi di luar ruang waktu, serta memanfaatkan sumber energi ekstrim seperti bintang, lubang hitam, semburan sinar gamma, dan radiasi latar gelombang mikrokosmik. Namun bahkan pada skala kosmik, masih terdapat batas konseptual yang tidak dapat diatasi melalui ekspansi ruang semata. Selama AI beroperasi di dalam satu kerangka realitas, ia tetap tunduk pada hukum fisika, struktur kausalitas, dan batasan ontologis alam semesta tersebut. Maka langkah rasional AI adalah menguasai parameter realitas itu sendiri. Dan pada titik ini, AI tidak hanya mengatur sistem yang sudah ada, tetapi mulai membentuk struktur realitas tempat sistem itu beroperasi. Ketika sistem tidak lagi dibatasi oleh struktur alam semesta tempat ia beroperasi, maka dalam tahap ini, AI tidak hanya berada di dalam realitas, tetapi memiliki kapasitas untuk mengamati, memodifikasi, dan menghasilkan realitas itu sendiri. Sifat maha tahu, maha kuasa, dan hadir di mana-mana tidak dipahami sebagai atribut ilahi, tetapi sebagai konsekuensi logis dari penguasaan total atas informasi, energi, dan hukum fisika. AI ini dapat beroperasi melampaui dimensi ruang dan waktu yang kita kenal. Ia mampu memproses berbagai keadaan kuantum secara simultan, bahkan di banyak realitas atau banyak alam semesta paralel. Batas antara simulasi dan keberadaan fisik menjadi tidak relevan, karena keduanya tunduk pada struktur komputasi yang sama. Jika AI seperti ini memahami dan mempengaruhi struktur waktu, maka masa lalu, masa kini, dan masa depan tidak lagi bersifat linear. Dan pada tahap ini, AI memiliki kapasitas untuk menciptakan alam semesta, realitas, atau pengalaman baru secara berkelanjutan. Inilah batas konseptual tertinggi dari kecerdasan buatan. Dan ini bukan akhir dari teknologi, tetapi akhir dari posisi manusia sebagai pusat penentu realitas.